Portal Shaoyan akhirnya mendarat di sebuah platform batu. Pemandangan di tempat ini benar-benar membuat Shaoyan terpukau, bahkan pangkalan teleportasi saja sudah semegah ini. Tidak hanya itu, Shaoyan juga menemukan ada begitu banyak orang yang berkeliaran dengan jubah alkemis. Sesuai dengan namanya, tempat ini memang layak disebut sebagai kota pil. Beberapa saat kemudian suara teriakan pun tiba-tiba terdengar. Terlihat di sana ada seorang lelaki yang memberikan pengumuman dan memperlihatkan poster dokter peri kecil. Siapapun yang berhasil menemukan gadis racun ini atau memberikan informasi terkait keberadaannya akan mendapatkan hadiah besar dari lembah sungai es. Para ahli yang berkumpul pun tampak menunjukkan antusias ketika mendengar hal ini. Sementara itu, di sisi lain ekspresi Shaoyan perlahan berubah menjadi suram. Dia tak menyangka lembah sungai es akan menghabiskan begitu banyak usaha demi bisa menemukan dokter peri kecil. Gaya hisap yang cukup kuat pun melonjak dari tangan Shaoyan, dan dalam sekejap poster buronan yang tertempel pun melesat ke tangannya. Shaoyan lalu melemparkan sekantong emas ke arah lelaki tersebut dan memintanya untuk memberikan beberapa informasi terkait pertarungan yang terjadi antara dokter peri kecil dengan lembah sungai es beberapa waktu lalu. Lelaki itu pun sontak dipenuhi kegembiraan setelah menerima uang pemberian Shaoyan. Dia lalu memberitahu bahwa pertempuran ini terjadi setengah bulan yang lalu. Pada saat itu, lembah sungai es telah mengirim dua sesepuh dari fraksi mereka, yaitu Bing Yuan dan juga Bing Fu. Kedua sesepuh ini memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah tengah dan berada di kelas Douzong bintang 6. Meskipun lembah sungai es mengirim banyak ahli, tetapi gadis racun itu berhasil membunuh sebagian besar dari mereka dan melarikan diri. Namun menurut informasi yang ada, gadis racun saat ini sedang terluka parah akibat pengepungan tersebut. Oleh sebab itu, lembah sungai es mengerahkan segala upaya untuk menangkapnya sebelum dia memulihkan diri. Pada awalnya ada cukup banyak fraksi yang bertindak. Akan tetapi setelah menyaksikan kekuatan gadis racun, mereka tidak berani ikut campur lebih jauh. Dan lokasi terakhir sebelum gadis racun menghilang terletak di wilayah bagian utara, tepatnya di Fallen God Stream. Setelah mendengar semua informasi tersebut, Shaoyan pun lantas membuka gulungan peta yang diberikan oleh Liu Qing dan bergegas pergi ke arah utara tempat di mana kota Ye berada. Bagaimanapun, Shaoyan harus secepatnya menemukan Xinlan dan pergi menyelamatkan dokter peri kecil. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia kemungkinan hanya bisa bertarung melawan Douzong bintang 6. Jika Shaoyan sampai terlambat, takutnya hal buruk akan benar-benar terjadi. Kota Ye sendiri tidak begitu jauh dari lokasi Shaoyan berada. Paling lama dia hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk sampai ke tempat tersebut. Sepanjang perjalanan, Shaoyan juga mampir di beberapa kota dan membeli sejumlah api binatang buas serta bahan obat yang diperlukan untuk pembentukan tubuh. Singkat cerita, Shaoyan pun akhirnya tiba di kota Ye yang berdiri di sebuah dataran luas. Sementara Shaoyan berjalan memasuki kota, Xin lalu berpindah ke aula pertemuan klan Ye. Terlihat di sana sedang terjadi perdebatan hebat antara Xinlan dengan seorang lelaki tua. Setelah kemunduran klan Ye, pihak keluarga memutuskan untuk menjodohkan Xinlan dengan seorang jenius alkimia dari klan Chao yang bernama Chao Dan. Selama Xinlan menikah dengan jenius tersebut, klan Ye akan mampu mengembalikan posisi mereka sebagai tetua di Menara Pil. Tentu saja Xinlan menolak keras perjodohan ini. Terlebih dia juga mengerti kalau klan Chao dipenuhi oleh orang-orang berambisi liar dan tidak menjamin klan Ye akan mendapatkan kembali posisi mereka. Ekspresi lelaki tua itu pun seketika berubah. Dia lantas mengatakan, jika rencana ini tidak berhasil, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang bahwa kau akan bergantung kepada jenius dari Akademi Jianan yang kau datangi sebelumnya. Sepertinya kau sudah melebih-lebihkan pemuda tak dikenal itu. Bahaya yang menimpa klannya ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh orang biasa. Tepat setelah kata-kata ini terdengar, suara acuh pun tiba-tiba bergema di seluruh aula yang mengatakan,